ya yang pernah disampaikan oleh Adian Napitupulu dalam Mata Najwa itu dengan sangat menghina, mengatakan, wo kerja sama gue deh, jok bagi gue kerjaan dong. Itu sangat menghina, dan saya nggak akan lupa juga itu penghinaan yang dilakukan Bang Adian di Mata Najwa terhadap Pak Prabowo. Pada waktu itu Pak Prabowo tuh diminta untuk bergabung, baik oleh Presiden Jokowi dan yang lain-lain tokoh-tokoh yang mendatangi rumah Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo bersedia bergabung. Demi apa coba? Demi kita semua, demi ratusan juta rakyat Indonesia yang pada waktu itu hampir saja terjadi bentrokan yang luar biasa. Kalau kita sadar berbangsa dan bernegara yang baik, lihatlah kembali itu. 2024 harus terjadi lagi suasana damai sebagaimana 2019 yang hampir pada ujung perpecahan. Kalau kita cinta dengan bangsa ini, hentikanlah semua isu-isu yang nggak jelas demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau Anda yang saat ini masih merasa nggak rela, masih merasa sakit hati, lalu Anda melakukan upaya untuk memecah belah persatuan ini dan untuk menggagalkan, Anda salah alamat. Entah terbuat dari apa hatinya Pak Prabowo yang bisa memaafkan semua orang yang mencela dan memakinya. Mungkin beliau lebih kuat hati daripada semuanya, karena hatinya tetap tulus memaafkan dan dia korbankan banyak sekali hal yang nggak mungkin bisa kita sebutkan demi untuk persatuan dan kesatuan. Jadi kalau Anda cinta tanah air ini, hentikanlah semua isu-isu itu. Yuk, kalau ternyata ada yang salah, proses saja di mata hukum, dan mudah-mudahan Indonesia ke depan jauh lebih baik dari Aceh sampai Papua untuk anak cucu kita tetap berbineka tunggal ika. Amin. Mudah-mudahan ini harapan kita semua. Oke, tadi karena menyebut Bung Adian, maka saya berikan kesempatan pada Bung Adian. Bung Adian, silakan. Ya, yang bilang tidak damai siapa ya? 2014 Prabowo kalah, rame. 2019 kalah lagi, rame. Sekarang ada yang kalah, nggak ada apa-apa tuh. Jadi yang legowo itu siapa? Itu loh. Yang legowo itu adalah mereka yang menerima keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu dan tidak ada korban jiwa, tidak ada bentrokan. Jadi jangan dibalik situasinya dan cerita sejarahnya. Itu pertama. Terus kedua begini, kita pakai logika kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah ketika kemudian dia masih berkuasa, banyak orang yang kemudian dianggap menghina dia, menyerang dia. Oke, sebagai mantan aktivis dulu, kita juga banyak mengkritik kekuasaan. Tapi kritik kita pada hal-hal yang substantif. Ini tidak. Pada hal-hal yang remeh-temeh, ketiaklah, ini itulah, segala macam. Ini menunjukkan ada sesuatu yang berbeda. Oke, tidak ada kemudian presiden kita dari dulu diteriakin saat pertandingan sepak bola. Saat ini terjadi. Artinya ada sesuatu yang aneh. Oke, berangkat dari kecenderungan seperti itu, maka bagaimana kalau kemudian saat dia masih full power dan berkuasa saja, serangan terhadap dia semakin banyak. Oke, tapi ketika dia masih berkuasa, yang membelanya juga banyak. Nah, ketika sudah tidak berkuasa, maka kecenderungannya yang menyerang dia semakin banyak, yang membela dia semakin sedikit. Apakah itu sebuah keniscayaan yang pasti terjadi? Ya, belum tentu juga. Kan kita coba menganalisa dengan logika kecenderungan tadi, berangkat dari pengalaman sejarah, bahwa ada sebuah peristiwa di Republik ini, bapaknya, keluarganya sangat tidak bisa disentuh oleh apapun. Tapi ketika bapaknya turun, anaknya masuk penjara tuh. Hartanya disita, semua yang kemudian melindungi dia meninggalkan dia. Apakah itu mungkin terjadi? Belum tentu, tapi sejarah mengatakan pernah terjadi. Oke, apa hubungan pernyataan-pernyataan ini dengan sejarah? Sejarah selalu mengajarkan pada kita bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah. Itulah sebabnya kemudian setiap peristiwa selalu akan berulang lagi dalam sejarah berikutnya. Nah, kalau itu terjadi, apakah yang disalahkan orang per orang? Bukan.
Tapi memang sejarah kan selalu seperti itu. Itu loh. Jadi dalam hal ini jangan bicara tentang adu domba dan sebagainya. Kalau kemudian ada akun Fuhu Fafa, kenapa tidak munculnya saat Pilpres? Itu kan juga bisa diakses oleh banyak orang. Kenapa tuh dulu tidak dicari-cari, tapi kenapa dicari-cari menjelang jatuhnya, menjelang turunnya orang tuanya? Artinya ada sesuatu. Apakah kemudian terjadi juga sandera menyandera dengan akun Fuhu Fafa? Kita tidak tahu. Tapi dalam cerita politik sekarang, sandera menyandera dengan berbagai macam cerita itu seringkali katanya terjadi dan nyata. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Andian Apitupulu mengenai kritikan dari Babe Haikal mengenai Prabowo Subianto yang sempat dikirain Andian Apitupulu merendahkan Prabowo Subianto. Tentunya kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Andian Apitupulu ini mengenai Prabowo Subianto yang dikira adanya cecok mengenai pernyataan dari Andian Apitupulu. Di tahun 2014 bahwasanya Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai calon presiden namun kalah. Di tahun 2019 Prabowo juga kalah, itu yang bersaing dengan Joko Widodo. Di saat itu memang situasi Pilpres memang sangat memanas. Menurut saya penyampaian dari Andian Apitupulu ini ada benarnya, karena negara demokrasi tentunya kita pantas untuk mengkritik segala sesuatu yang terjadi di negara kita ini asalkan sesuai dengan prosedur atau sesuai apa yang kita harus lontarkan. Haikal teringat kritik Andian ke Prabowo Jokowi 2019 bahwa Haikal masih sakit hati. Nah, jelang perpindahannya kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto serta Pilkada serentak 2024, dinamika politik kini memanas. Meski demikian, pakar hukum Andi Asrun menegaskan dirinya tak setuju dengan pernyataan politis PDIP Andian Apitupulu soal gelombang besar yang berkemungkinan menjadi demonstrasi untuk melepaskan rasa tidak suka pada Presiden Jokowi usai turun jabatan. Andi Asrun pun menyebut media sosial berperan sangat besar, padahal menurutnya sebanyak 70 orang masih menyukai kinerja Pak Jokowi. Sementara pakar komunikasi politik Evan Gajali mengharap pelantikan presiden terpilih pada 2024 pada tanggal 20 Oktober berjalan dengan mulus. Ia pun menyebut kemungkinan yang terjadi menjelang 20 Oktober. Evan juga menyoroti kecerdasan presiden yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Menurutnya dengan segala pengalaman dan dedikasi Prabowo Subianto, kecerdasan presidensialnya lah yang paling lengkap setujunya. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia, kita tidak lupa juga kinerja Pak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin NKRI ini. Tetapi memang akhir-akhir ini bahwasannya di saat Pak Jokowi ingin lengser atau perpindahan jabatan menjadi sebagai rakyat biasa, memang ada salah satu membuat Jokowi bisa dikatakan blunder karena di saat Pilpres bahwasannya beliau banyak tindakan-tindakan yang menjadi kontroversial, banyak pengamat politik yang tidak suka dengan tindakan-tindakan yang mendukung salah satu paslon, yaitu paslon Prabowo dan Gibran. Tentunya seorang ayah ya sah-sah saja asalkan tidak menggunakan jabatannya sebagai presiden dalam masa kampanye tersebut. Tetapi dalam undang-undang memang bahwasannya presiden boleh melakukan kampanye asalkan tidak menggunakan APBN atau dana negara. Tetapi dengan hal tersebut, dengan adanya persiapan-persiapan ataupun berdirinya Prabowo Subianto, itu adalah salah satu
patokan masyarakat bahwasanya Pak Jokowi mempromosikan salah satu paslon. Ya sebenarnya ini tidak usah kita bahas karena menurut saya Pilpres 2024 ini sudah selesai, bahwasanya Prabowo juga sudah dilantik. Kita berikan kepada tangan Prabowo sehingga nanti Indonesia ini lebih maju dan semakin berkembang dan semakin dikenal oleh negara-negara lain dan menciptakan kinerja-kinerja yang baru. Sedangkan pendukung penanti Prabowo, Aikal Hasan alias Babe Haikal, teringat ucapan politis PDIP Andian Apitupulu yang dinilai sangat merendahkan Prabowo Subianto. Ia mengaku tak akan lupa bagaimana Andia menyebut Prabowo meminta pekerjaan ke Jokowi saat panasnya tensi politik usai pemilu 2024. Padahal Babe Haikal mengatakan langkah Prabowo sangat baik untuk menjaga keutuhan rakyat dan mencegah perpecahan saat menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Namun Andian Apitupulu menjelaskan bahwasannya tidak ada yang memanas, damai-damai saja. Ketika Pak Prabowo juga sebagai Menteri Pertahanan, ya damai-damai saja. Mungkin Babe Haikal ini yang terlampau sakit hati ketika di 2019 pernyataan dari Andian Apitupulu masih tersimpan dalam hatinya sehingga saat ini dilontarkan. Dan ada juga disinggung oleh Andian Apitupulu mengenai akun Pupat yang saat ini viral di media sosial mengenai akun Pupat tersebut yang diduga adalah milik Gibran. Akun Pupat tersebut adalah menghina Prabowo Subianto pada akun Pupat tersebut. Apakah itu benar itu akun Pupat? Tetapi di saat lensernya Pak Jokowi, akun Pupat itu terjun saat ini dan diperbincangkan di media sosial, itu yang menjadi pengaruh dalam kinerja Pak Jokowi. Dan banyak juga isu-isu bahwasannya akun Pupat ini digunakan pada tahun 2019 untuk menjatuhkan nama Pak Prabowo Subianto. Menurut saya akun Pupat itu adalah rahasia per orang. Apakah itu benar atau tidaknya, mungkin teman-teman juga mengetahui apakah akun Pupat tersebut adalah milik Gibran. Ya kita serahkanlah kepada yang berkewajiban. Kita sebagai rakyat Indonesia hanya bisa melihat atau mengamati dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini. Akun Pupat itu adalah viral saat ini di saat pelantikan Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024 dan akun Pupat itu selalu diungkit-ungkit oleh pengamat politik dan menjadi salah satu contoh agar Gibran tidak jadi dilantik, bahkan bisa dilenserkan dari wakil dari Prabowo Subianto. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan Debilitail, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.